Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Puji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan teman-teman dari kelas TI 20A1 yang saya sayangi, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan tema pengertian sejarah dan fungsi Adobe Premiere Pro. Di daftar isi pertama ada kata pengantar, kedua pengertian, tiga sejarah, fungsi, dan kelima penutup. Pertama kita akan kata pengantar. Puji syukur dan saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun PowerPoint dengan judul pengertian sejarah dan fungsi Adobe Premiere Pro ini dengan tepat waktu. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi Bapak Ahmad Puji MPD yang telah membimbing saya dalam mata kuliah yang bersangkutan. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Semoga PowerPoint yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi saya dan semua pihak yang membacanya. Demikian kata pengantar ini saya buat. Saya menyadari bahwa PowerPoint ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pembuatan maupun kata pengantar ini. Juga saya meminta kritik dan saran yang membangun agar dapat dibuatnya PowerPoint yang lebih baik. Semoga PowerPoint ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah cakrawala pengetahuan kita. Yang ketiga, pengertian. Adobe Premiere Pro merupakan program pengolah video pilihan bagi kalangan profesional, terutama yang suka bereksperimen. Program ini banyak digunakan oleh perusahaan, pembuatan film ataupun sinetron, broadcasting, dan pertelevisian. Berikut contoh gambar Adobe Premiere Pro. Ya, yang keempat, ada sejarah. Sejarah Premiere Pro adalah penerus yang dirancang ulang untuk Adobe Premiere dan diluncurkan pada tahun 2003. Premiere Pro dirilis pada tahun 2003, sedangkan Premiere mengacu pada rilis sebelumnya. Premiere adalah salah satu dari andalan pertama berbasis komputer atau sistem editing non-linear. Dengan rilis pertama pada Mac tahun 1991 sampai versi Premiere Pro CS2, kemasan perangkat lunak menampil Glowing Horse karya Edward McBride atau Sally Gardner A Globe. Fungsi software Adobe Premiere Pro memungkinkan video editor untuk mengontrol berbagai pengerjaan edit video. Fungsi Premiere Pro dalam pengeditan video menjadi lebih optimal berkat fitur andalan yang bisa meningkatkan produktivitas video editor. Fungsi Adobe Premiere Pro yang utama adalah sebagai software pengolah video. Software ini dapat digunakan untuk membuat video pribadi, pernikahan, vlog, bahkan juga dapat digunakan untuk membuat video-video broadcasting, pertelevisian, film, atau sinetron. Berikut. Ya. Dan penutupnya demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Puji MPD selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi yang telah memberikan masukan dan kekurangan dan kelemahannya. Karena terbatasnya dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan tugas ini, penulis banyak berharap para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun pada penulis demi sempurna tugas ini. Semoga tugas ini berguna bagi penulis, pada khususnya juga para pembaca yang pada umumnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya. Pertama, di sini saya menggunakan desain yang ini. Untuk transisinya di setiap slide saya berbeda-beda. Untuk slide yang pertama saya menggunakan split. Untuk yang slide kedua saya menggunakan pad ini.
Dan untuk yang ketiga saya menggunakan galeri. Dan untuk yang keempat saya menggunakan rotate. Yang kelima rotate. Keenam juga rotate juga. Yang ketujuh sama juga. Nah, untuk animasi di setiap katanya, contohnya daftar di sini, animasi yang daftar isi, saya menggunakan split. Dan yang kata pengantarnya, saya menggunakan pad. Pengertian pad juga, sejarah juga pad, fungsi juga pad, penutup juga pad. Agak lebih sama juga. Gimana selanjutnya cara hyperlink tadi ya, hyperlink yang begini, yang ingin kita tuju. Contohnya pengertian ini, dia menggunakan hyperlink langsung yang kita inginin gitu. Gimana cara buatnya? Pertama kita hapus dulu gitu. Contohnya kita ke save, kita memakai yang ini, outline-nya kita pakai warna ungu gitu biar lebih terlihat rapi. Kita kontrol aja. Ini kita cut. Tadi apa pengertian? Oh, sorry. Gimana cara tesnya? Kita ke edit text, lalu kita ketik kita ingin pengertian, lalu kita blok, kita menuju ke insert, kita menuju hyperlink, kita cari tadi pengertian. Sudah. Itu langkah-langkah membuat hyperlink, desain transisi animasi yang saya buat. Nah, demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi MPD selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi yang telah memberikan masukan dalam kekurangan dan kelemahannya. Semoga tugas ini berguna bagi saya dan tentunya juga penonton dan pembaca yang pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.